يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bahasan kita pada malam hari ini adalah bagaimana kita ruqyah mandiri. Jadi ruqyah mandiri tanpa kesurupan. Ya, jadi RS3, ruqyah syariah tanpa kesurupan. Karena materi-materi yang kita sampaikan sudah banyak sekali, karena dengan materi yang ada antara materi satu dan yang lainnya itu senantiasa ada kaitan dan bersambung. Oleh karena itu pada malam hari ini bagaimana kita cara ruqyah mandiri tanpa kesurupan, yang mana ini bisa kita terapkan untuk kita semuanya, untuk keluarga kita. Karena pada dasarnya bahwa kita umat Islam, ilmu dalam Islam itu ilmu yang mencerahkan, bukan ilmu yang membodohi, bukan orang itu dibikin ketergantungan sama siapapun, termasuk kepada rogi atau ruqyah. Kecuali kalau kita sudah agak kesulitan dan sebagainya, baru datang kepada orang yang ahlinya. Coba sekali lagi, selama kita berusaha masih bisa untuk ruqyah mandiri, usahakan ruqyah mandiri sendiri. Jadi walaupun mungkin ada tema-tema tertentu yang memang harus dibantu oleh orang yang memang berkompeten di dalam bidangnya, yaitu ruqyah syariah. Sahabat Hidup Berkah, channel yang dimuliakan oleh Allah, ruqyah mandiri atau ruqyah sendiri itu yang perlu kita persiapkan adalah usahakan pada waktu kita yang pertama, pada waktu kita ruqyah, entah di rumah atau di tempat manapun, usahakan rumah kita sterilkan dulu. Ya, jadi rumah kita sterilkan dulu. Dari apa? Dari benda-benda yang bernuansa kesyirikan. Misalkan ada keris, ada pusaka, jimat-jimat, tombak-tombak, yang dalam tanda petik tombak-tombak, keris-kerisnya, pusaka-pusakanya itu ada kekuatan magis. Jadi itu kita kondisikan dulu. Artinya benda-benda itu lebih baik diruqyah dulu. Ini setelah dibuang di tempat tertentu. Gitu. Ya, kalau ada di rumah kita ada patung-patung, ya, ada lukisan-lukisan terutama yang berlukisan tangan, ya, itu kita usahakan untuk dibersihkan dari rumah kita. Kenapa? Karena ruqyah itu adalah benar-benar mengharap ridha Allah. Mengharap ridha Allah. Pada waktu Allah ridha, ya, kaitannya dengan rumah kita yang sudah bersih, steril, ya, dari benda-benda hal yang dimana malaikat tidak mau masuk di dalamnya, termasuk lukisan-lukisan dan sebagainya, patung-patung dan sebagainya, pusaka-pusaka dan sebagainya. Itu kita kontak dulu. Itu supaya nanti hasilnya maksimal. Kenapa? Karena pada waktu kita ruqyah mandiri, tetapi di rumah kita ada pusaka-pusaka, ada benda-benda yang bertua yang dianggap ini dan itu yang pernah diritual dan sebagainya, hampir dipastikan nanti pada waktu ruqyah itu cenderung susah, berat, akan cenderung kesurupan, atau cenderung juga sulit dan susah. Seperti itu. Karena ruqyah kali ini adalah mengharap ridha Allah. Kemudian yang kedua adalah diagnosa. Ya, kalau bahasa kitab Syekh Wahid Salam Bali dalam kitabnya Wiqayatul Insan minal Jin Wasyaitan, itu yang berikutnya adalah ada namanya diagnosa. Jadi diagnosanya apa? Apa yang nggak nyaman di kita? Apa yang gangguan di kita? Jadi tidak bisa ruqyah itu hanya langsung secara global saja, tidak. Tetapi didiagnosis dulu. Misalkan gangguan yang kemarin paling tidak ada dua. Satu, gangguan pada waktu tidak sadar, seperti mimpi-mimpi dan sebagainya, tindihan dan sebagainya, mimpi buruk, ya.
Nah, mimpi sering mimpi basah dan sebagainya itu dicatat. Nah, kenapa? Nanti biar gangguan yang pada waktu di luar kesadaran, artinya di dalam tidur itu supaya dihilangkan sama Allah, catat. Nah, kemudian apalagi gangguannya? Ya, setelah tadi gangguan yang pada waktu di luar kesadaran, artinya pada waktu kondisi tidur, kemudian gangguan pada waktu terjaga. Jadi pada waktu kita terjaga seperti ini, apa gangguannya? Yaitu gangguan pertama, gangguan fisik. Apa yang mau diruqyah? Nah, nanti mau ruqyah tidak tahu apa yang mau diruqyah. Ya kan, ya juga susah. Jadi apa? Oh, cenderung Ustaz, saya itu sering pusing, padahal ya tensi saya baik, ya tidurnya ya cukup, bahkan pernah ada gangguan apapun, tapi kenapa gampang pusing, atau dada sesak, atau tengkuk pundak kadang-kadang panas, berat dan sebagainya, itu dicatat, ya dicatat. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka kita meruqyah supaya gangguan-gangguan itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian apa lagi? Gangguan misalkan gangguan psikologi, misalkan gampang marah, gampang jengkel. Saya kok pemarah saja, padahal saya itu berusaha untuk tidak marah. Tapi kenapa kok gampang sensi sekali? Gampang marah. Ditulis gampang marah, sensi. Terus sering milu, melankolis, resah, gelisah, cemas, was-was. Nah, itu dicatat. Ya. Nah, itu dicatat. Terus apa lagi? Misalkan gangguannya kaitannya sering sedih. Terus apa lagi? Sering panik. Nah, dicatat gangguan. Jadi gangguan pada waktu tidur, gangguan fisik, gangguan psikologi, itu dicatat semuanya. Nah, pada waktu nanti itu sudah dicatat, yang jelas misalnya. Nah, setelah itu apa yang hadir adalah tadi itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi taubat tauhid, ya. Jadi taubat apa salah kita, apa dosa kita, ya. Kalau kita suruh pernah ritual atau apa yang tidak syar'i, nah itu ditobati, minta ampun sama Allah. Ya, di samping itu juga taubat yang berdasarkan data diagnosis. Ya, jadi gangguannya kenapa? Ya. Jadi misalkan gangguannya saya kok berat untuk baca Quran, kok berat untuk mengaji, berat untuk sholat, itu ditobati semua, ya Allah, ampun ya Allah. Kalau selama ini saya banyak lupa sholat, kalau saya sholat itu seenaknya saja, sholat tidak tepat waktu, itu dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi seperti itu. Terus yang berikutnya, setelah kita bertobat kepada Allah, misalkan kita juga banyak salah kepada orang tua, ya, kita doakan orang tua kita. Ya, kemudian yang berikutnya, kita pahami tentang kinerja jin dalam tubuh. Nah, jadi ini penting, ya. Biasanya misalkan kita cenderung temanya secara psikologi gampang marah, itu cenderungnya jin itu ada di dada kiri. Ya. Kalau kita itu gampang sedih, nelongso, gampang melankolis, itu cenderung di dada, tapi di dada tengah. Itu. Kalau kita sering ada bisikan-bisikan di hati, di telinga, seperti mau sholat seperti ada yang bisiki nanti. Nah, kerjanya cenderung itu bisikannya di telinga di sini. Terus susah fokus, susah konsen, jinnya cenderung di kepala di sini. Nah, itu. Ya. Terus kalau susah tidur, cenderung jinnya di sini. Ya. Kalau lihat itu. Jadi jin itu memang bertempat di tempat-tempat
tertentu, ya. Walaupun jin juga bisa, satu jin itu ngerjai tubuh semuanya, tapi secara umum biasanya ada mapping, pembagian tugas. Itu, misalkan mimpi-mimpi buruk kaitannya dengan ular, mimpi ular, cenderung yang paling gak nyaman itu adalah tulang ekor di sini. Tema-tema malas cenderung di pundak. Nah, itu antara kerjanya jin seperti itu, ya. Seperti itu. Terus misalkan kita susah fokus, susah konsen, gampang ngeblank, tidak pede, itu cenderung kesalahan mata. Jadi jinnya cenderung di mata, di telinga, di lintasan pikiran, di ubun-ubun. Karena jin itu masuk di pintu seseorang itu lemah di hadapan Allah. Artinya di mana jin itu masuk dari pintu-pintu yang banyak digunakan manusia. Itu seperti itu. Misalkan pintu syahwat yang cenderung di tulang ekor sini, dan saya juga di kemaluan yang banyak dosa melakukan masturbasi, onani, syahwat terlalu besar dan sebagainya. Itu namanya paham tentang kinerja jin dalam tubuh, ya. Dan itu seperti itu. Terus yang berikutnya andai kata pakai bantuan, nah ini ada alat bantu, ya. Ya, yaitu kita siapkan pertama mungkin daun bidara, ya. Daun bidara berapa? 7 daun atau 14 atau 21, 28 diremas, bisa di blender dan sebagainya. Kalau susah untuk blender, diremas, ya. Nah, kemudian apa? Kemudian sediakan air mineral, ya. Nah, di depan kita. Kenapa? Nanti pada waktu proses membacakan air itu, setelah itu kita minum itu bisa dicampur dengan daun bidara. Atau kalau kalian bisa dengan air zam-zam, ya, air zam-zam, walaupun agak mahal, ya. Kalau sekarang air zam-zam kurang lebih 600 ml itu harganya sekitar 40 sampai 50 ribu. Andai kata pakai air zam-zam, kalau enggak juga tidak masalah, tidak apa-apa. Terus bisa juga dengan siwak, ya. Terus bisa juga dengan habatus sauda, ya. Jadi seperti itu. Itu benda-benda seperti itu tidak langsung kita gunakan semuanya, tetapi lihat apa dosisnya. Jadi kalau kita ruqyah tanpa seperti itu sudah bisa, kita tidak pakai daun bidara, kita tidak pakai air zam-zam, kita tidak pakai air ruqyah sekalipun, tidak masalah. Seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Jadi itu yang perlu kita siapkan. Terus perlu kita siapkan kresek di depan kita yang mungkin sudah dikasih tisu, supaya nanti kalau kita batuk, bahkan mungkin berdahak atau muntah. Ingat ya, pada waktu muntah itu jangan dipakai muntah yang seperti dipis orang masuk angin, ya. Jadi muntahnya yang mengeluarkan udara, mengeluarkan air, nah seperti itu, ya. Seperti itu. Nah, setelah muntah itu lebih ringan, karena apa? Pada waktu muntah itu ada tema-tema jin-jin yang mungkin lewat pintu sihir, lewat makanan, minuman, dan sebagainya Allah keluarkan. Itu ada nuansa namanya detoksifikasi. Seperti itu. Jadi ada nuansa detoksifikasi. Jadi pada waktu habis muntah biasanya nanti pundak itu ringan, dada itu tidak sesak, di mata itu lebih cerah, punggung tidak berat, terus beda, terus di wajah itu ceria, ya. Jadi wajahnya kemarin itu mungkin terlalu coklat, kelihatan kemerah-merahnya. Biasanya pada waktu orang kena gangguan sihir atau gangguan jin itu biasanya yang kalau biasa mengamati orang yang diruqyah itu keluar merah-merahnya. Jadi bahasa kita mungkin pipinya kemerah-merahan, ada merahnya. Yang kemarin itu hanya seperti coklat saja, bahkan cenderung gelap. Itu Masya Allah. Itu seperti itu. Nah, jadi itu yang perlu kita siapkan, ya. Nah, kemudian
cara mengeluarkannya bagaimana? Bisa macam-macam ya. Bisa hanya dengan tobat saja. Artinya pada waktu kita itu benar-benar ada gangguan, itu sudah ya, kekuatan tobat itu Masya Allah. Ingat kesalahan, ya Allah saya banyak salah, ya Allah saya banyak dosa, ya Allah ampuni dosa saya. Nah terus tawasul bil amal, ya Allah saya banyak salah, banyak dosa, ya Allah, ya Allah ampuni salah saya, dosa saya, dan keluarkan ya Allah gangguan. Nah gangguannya tadi itu jangan jangan global ya, apa yang paling nggak nyaman dulu. Kosat saya sering pusing, ya itu dimintakan ke Allah ya, dimintakan ke Allah, ya Allah ya yang saya sering pusing itu ya Allah ya. Nah pada waktu seperti itu nanti kadang-kadang di tubuh ada seperti gerakan, bisa panas, bisa pusing, bisa langsung mual, bisa menggigil, itu seperti itu ya, seperti itu. Nah tapi intinya pada waktu untuk meruqyah mandiri, usahakan jaga ya, pertahankan kesadaran diri mulai awal sampai akhir ruqyah ya. Jadi munculkan bahwa dengan pertolongan Allah mudah. Jangan dibayangkan kalau ruqyah nanti kesurupan dan sebagainya, enggak ya. Jadi seperti itu. Jadi kita sambil merasakan konsen pada waktu pusing-pusing, panas-panas, ya Allah keluarkan semua gangguan, ya Allah, ya Allah keluarkan yang gampang pusing di kepala kami, ya Allah keluarkan. Nanti seperti itu pusing, terus seperti ada gerakan tak panas atau mual, pada waktu itu sendawa, ada yang muntah, macam-macam. Ya, bahkan di lapangan ada yang teriak, ya, ada yang menjerit. Tapi untuk diri kita, ruqyah yang kita bimbing cenderung hampir ya 97% ya, atau 95% lebih itu cenderung tanpa kesurupan ya. Jadi ruqyahnya lembut, santun, elegan seperti itu. Nah kemudian ya sambil menghadirkan tobat ya, sambil menghadirkan tobatnya pada waktu kita belum baca apa-apa, itu saja sudah kita ingat salahnya, ingat dosanya, sudah ada reaksi seperti itu ya. Sudah ada reaksi seperti itu. Nah pada waktu seperti itu kalau masih dengan istighfar, bisa dengan baca ayat apa yang kalau kita baca ayat itu semakin tersentuh, semakin merasa dekat dengan Allah, itu seperti itu. Nah pada waktu seperti itu ada getaran, ada pusing, ada panas ya, itu dimintakan ke Allah, ya Allah dada saya yang sering sakit, ya Allah. Nah misalnya tema dada yang sering sakit, ya Allah, ingat kesalahannya, ya Allah, yang saya sering jengkel sama ibu, sering jengkel sama suami, sama istri, sama anak, yang gampang dendam dan sebagainya, keluarkan dari dada saya, ya Allah. Nah nanti pada waktu seperti itu ada reaksi. Nah bisa sendawa, bisa mual, bisa muntah, tetap jaga kesadaran. Jadi itu adalah tip bagaimana kita ruqyah mandiri seperti itu. Insya Allah mudah diamalkan ya, diterapkan. Memang perlu banyak praktek bagi orang-orang tertentu yang sudah biasa ruqyah mandiri, karena gangguannya peka sendiri. Itu belum kita baca ayat, belum apa-apa, sudah kita sediakan kresek saja sudah mual, bahkan sudah ada yang muntah-muntah. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi bagaimana cara ruqyah mandiri? Pertama, bersihkan rumah dari gambar-gambar, lukisan-lukisan, terutama lukisan-lukisan yang bernyawa. Itu. Dari kalau ada pusaka-pusaka, hendaknya pusaka-pusaka jimat-jimat itu harus diruqyah dulu, harus dikondisikan dulu, harus dieksekusi dulu sebelum meruqyah dirinya. Ya. Terus yang berikutnya kita taubat, kita diagnosis gangguannya apa. Yang berikutnya kita taubat, minta ampun sama Allah.
ya, ingat sama Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya, pahami kinerja jin. Ya, itu seperti itu. Nah, jadi cenderung gangguannya itu disentuh nanti. Misalkan di telinga kok sering dengung, padahal juga tidak ada apa-apa, sering dengung, ya. Atau kadang-kadang seperti bahasanya apa ya tuh sebelah, tidak ada apa-apa kok gampang gitu. Nah itu. Jadi pahami kinerja jin. Nah, saya kira itu. Nah, baru kalau kemudian dengan taubat, dengan istighfar, dengan baca ayat kok masih belum ada reaksi. Nah, coba dibatukkan. Walaupun tidak kepingin batuk, dibatukkan. Sekuat-kuatnya dibatukkan. Nah, insya Allah, nah, batuk itu dalam rangka untuk mancing bahasa kita ya, untuk mancing gangguannya supaya Allah keluarkan lewat mulut, karena jin itu yang paling baik itu keluarnya adalah lewat mulut, itu paling bisa dilihat gitu ya oleh siapapun, dalam arti melihat tema gangguannya Allah keluarkan. Walaupun ruqyah itu bisa jinnya lewat keringat, bisa lewat BAB, lewat pipis, lewat di punggung yang seperti keluar seperti itu, gitu. Nah seperti itu ya. Nah kalau sudah seperti ini belum bisa, nah coba gunakan daun bidara. Nah, sudah dicampur air ruqyah. Nah setelah itu apa? Setelah itu kalau masih belum bisa, coba dikasih habatus sauda. Ya mungkin 1 sendok makan itu saja, atau 1 sendok teh, 1 sendok makan itu coba ditabarukan. Kenapa kok pakai habatus sauda? Bukan karena yang baunya menyengat, bukan karena kita yakin bahwa kata Rasulullah, alaikum bihabatus sauda, hendaklah kalian berobat dengan habatus sauda, fa innaha syifa, karena di dalamnya ada obat ila syam, kecuali kematian. Jadi seperti itu. Jadi itu sahabat-sahabat hidup berkah channel yang dimuliakan oleh Allah, tip bagaimana kita ruqyah mandiri. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.